Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari yang indah, hari yang luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami rasakan kebaikan yang Kau berikan hidup kami, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan bagi kami ada di Goshen dalam lindungan Tuhan sebagai Gembala Agung yang baik yang selalu menyertai kami, keluarga kami sebagaimana umat Israel boleh mengalami kasih karunia yang Kau berikan secara khusus buat mereka. Itulah begitulah tidak mengenakan Tuhan yang menyertainya sebagai gembala yang menyertai mereka. Kami juga merasakan pagi yang cerah sebelum mengalihkan akses lain. Kami naikkan pujian dan penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami dan menentukan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat pertama sampai ayat 12. Markus pasal 10 ayat pertama sampai 12, perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang menghubungi Yesus. Dan seperti biasa Yesus mengajak mereka pulang. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah seorang suami diperbolehkan mencerai istrinya? Tapi jawab Yesus kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegar hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah disatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu kata Yesus kepada mereka, barang siapa mencerai istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya atau kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Firman Tuhan katakan pada pagi hari ini suatu berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Kenapa? Sebab firman Allah berkata pada ayat 9, karena apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam perkawinan hanya satu laki-laki, hanya satu wanita, dan firman Allah tidak boleh diceraikan. Tetapi yang sangat menarik, kenapa terjadi perceraian? Alkitab berkata pada ayat yang kelima, lalu kata Yesus mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menulis perintah. Jadi kenapa terjadi perceraian? Karena ketegaran hati. Karena hati tidak mau mengampuni, karena hati tidak mau memaafkan, karena ketegaran atau kesombongan yang sering mengganggu baik pihak laki-laki maupun pihak rumah tangga, sehingga tidak mengalami kebahagiaan. Intinya segala-galanya, sentralnya adalah hati yang tegar, hati yang tidak bisa memaafkan, hati yang tidak bisa mengampuni. Ini kunci rahasia kenapa terjadi perceraian, kenapa terjadi hal-hal ini. Karena pihak laki, pihak perempuan masing-masing mempertahankan ego, masing-masing mempertahankan egonya, merasa diri lebih hebat, merasa lebih berkuasa, merasa diri segala-galanya. Timbullah apa dikatakan ketegaran hati. Semoga saling memaafkan, saling mengampuni, otomatis keluarga tetap tegar. Apa yang disatukan Allah tidak bisa pisahkan. Apa yang bisa dipisahkan? Ketika maut, ya, ketika maut memisahkan baru terlepas. Tetapi kalau selama kita masih bernapas, menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, suami yang bijaksana, istri yang bisa mengampuni, suami bisa mengampuni, dan istri juga harus menghargai sang suami
dan suami juga mengasihi istri. Apa kasih itu? Korban. Suami mau berkorban demi istri. Suami mau berkorban demi istrinya. Itulah kasih yang kasih Kristus melimpah dalam hidupnya sebagai suami, sebagai istri. Rumah tangga itu akan bahagia. Tidak mungkin terjadi perceraian karena mengizinkan kasih Tuhan mengalir, kasih Kristus mengalir dari kita sebagai suami. Dan kita mengalami kebahagiaan sebagaimana sebelum kita menikah. Kita menghayati kebahagiaan terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Benar Bapa di surga, karena ketegaran hati itu percaya sebenarnya apa yang disatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Karena ketegaran hati seseorang sebagai suami, ketegaran hati sebagai istri, tetapi terjadi perceraian, tetapi kalau bisa mengampuni, bisa memaafkan, rumah tangga itu akan bahagia. Biarlah kami yang hadir sebagai suami istri ada posisi kami sebagai istri menghormati suami atau menghargai suami, dan sebagai suami mengasihi istri dengan kasih Kristus yang mengalir dalam hidup kami, sehingga rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Kalau rumah tangga bahagia, kami percaya berkat Allah sudah melimpah dari kami. Balikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka yang di depan, berkati kesehatan yang prima, pelihara keluarganya, istimewa berperang melawan virus corona, kemenangan kau berikan sebagai warga negara yang baik, mau divaksin booster dan juga memperhatikan protokol kesehatan. Dan kami mohon belas kasihan daripada Engkau, sekalipun Tuhan yang meninggal semakin habis, yang sembuh semakin banyak, tapi yang sakit semakin berkurang. Terima kasih Bapa di surga, segala kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.